Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar, Bapak dan rekan-rekan saya hormati? Yang di ruangan tolong buka. Kedengaran Pak Ustaz? Kedengaran. Baik. Oke, kalau kedengaran saya lanjutkan. Khawatir saya ngomong sendiri kata orang Jawa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghun anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim alladzi qala fi ihda hadithihi innama bu'istu mu'alliman wa qala aidan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Hadirat al-mukarramin wal mukarramat, al-muhtaramin wal muhtaramat, wabil khusus kepada keluarga besar dari Sikumbang. Ternyata singkatan ya dari silaturahim kumpul-kumpul anak Betawi, Tenabang. Ya, silaturahim kumpul bareng anak Tenabang, Pak Ustaz. Oh, silaturahim kumpul bareng anak Tenabang, Masya Allah. Ya, betul Pak Ustaz. Betawi semuanya kan? Ya, Pak Ustaz. Ada juga yang lain juga, Pak Ustaz. Kita support. Baik, yang penting semuanya di Tenabang ya. Ada Bang Roni Adi, SEMM, Ketua Sikumbang, yang saya hormati, yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Ada Bang Anang yang mewakili Takmir dari Baru Masjid Jami Al-Ma'mur. Ada rekan-rekan dari FPI, dari Sholat, dari para pendekar, para jawara, guru-guru silat yang semuanya saya hormati, dari beragam perguruan yang bergabung di sini. Dan yang saya hormati tentu Ustaz Abdul Jalil, pimpinan daripada PKS di Tenabang, dan guru kita semuanya Ustadz Cing Ridwan yang nanti akan menyampaikan pengajiannya. Sebenarnya kalau sudah ada Cing Ridwan sudah selesai tuh, nggak perlu ada lagi yang lain. Tapi ya sudahlah, ini saling melengkapi insya Allah. Jadi saya sampaikan pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jazakumullah khairan, terima kasih kepada keluarga besar Sikumbang yang telah berkenan bekerja sama dengan MPR RI untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar ini, untuk ya menambah kokoh dan kuatnya langkah-langkah para pendekar gitu ya. Tadi disampaikan tentang hebatnya para pendekar dengan kekuatan fisiknya, kekuatan jurus-jurusnya gitu ya, dan semangatnya. Dan itu agar kemudian berjalan pada rel yang betul-betul bermanfaat. Kita diingatkan dengan dulu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumandangkan yang disebut dengan resolusi jihad. Resolusi jihad itu dikumandangkan pada tanggal 22 Oktober tahun 45 dan kemudian mengumandangkan ya dan menguatkan para pendekar, para jawara, para pesilat, para guru-guru ngaji, para santri, para kiai yang hebat-hebat itu kemudian mereka bersatu padu dalam laskar santri, ada laskar kiai, ada laskar Hizbullah, ada laskar Sabilillah. Mereka dengan semangat jihad, ikan Allahu Akbar merdeka, melaksanakan jihad membela Indonesia merdeka melawan penjajah Belanda dan lain sebagainya, dan selamatlah Indonesia. Nah, itulah bagian daripada warisan yang diwariskan kepada kita semuanya, yang kemudian kami di MPR menyimpulkannya di dalam kegiatan 4 pilar MPR RI. Sehingga tadi saya katakan agar seluruh potensi kuat kita, seluruh kehebatan kita, jurus-jurus kita bisa kita lakukan bukan untuk menteror, bukan untuk nakut-nakutin, bukan untuk nurunin baliho gitu ya yang tidak benar gitu ya. Bukan untuk kemudian menghadirkan Jakarta yang amburadul, bukan untuk kemudian membuat, tapi justru akan menghadirkan apa yang diwariskan oleh para kiai, para ulama, para habaib. Karena memang Indonesia ini juga didirikan oleh para habaib juga. Saya sering sampaikan bahwa kalau tanggal 17 Agustusan tuh salah satu lagu yang selalu dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Mungkin rekan-rekan Sikumbang juga masih hafal nih lagu Hari Merdeka. Dan kalau orang konon orang Madura nyanyi begini.
16 Agustus tahun 45. Benar atau salah? Salah ya. Jadi kalau kata orang Madura benar aja. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita gitu. Ya tetap aja 17 Agustus gitu. Saya benar 17 Agustus. Ini lagu yang begitu heroik nih, yang membangkitkan semangat juang dan segala spirit kita untuk berjihad dan berjuang mencintai Indonesia merdeka. Yang nyiptain siapa? Habib Al-Mutahhar. Ya, disebutnya sebagai H. Mutahhar. Sering kan orang nggak ngerti H ini dikiranya Haji lah, siapa gitu ya, atau bahkan nyebutnya Hans, padahal itu adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Al-Mutahhar itu seperti juga Assegaf, Al-Jufri, Al-Antos, itu adalah nama marga dari para habaib. Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar, seperti juga Habib Rizik itu Muhammad bin Rizik Syihabuddin, dia dari Syihab. Jadi para habaib, para ulama dulu yang menciptakan kondisi-kondisi agar bangsa Indonesia ini termasuk para santrinya, para kiainya, para jawarannya, para pendekarnya untuk mencintai Indonesia, diciptakan lagu, pars, dan juga diciptakan semangat fatwa jihad untuk turun membela Indonesia merdeka. Semangat inilah yang saya bawa dalam konteks sosialisasi 4 pilar MPR RI supaya kemudian membuat kita tidak mempunyai jarak gitu ya antara kita sebagai warga, sebagai pendekar, sebagai jawara, sebagai umat, sebagai ormas gitu ya, dengan negara di mana kita berada, itulah negara Indonesia. Indonesia ini bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, bukan juga kemudian pemberian komunis, ya, bukan pemberian kapitalis, liberalis. Ini adalah hasil perjuangan, hasil jihad, ijtihad, mujahadah para kiai, para ulama, baik yang dalam ormas Islam, dalam parpol Islam, tentu bersama dengan para pahlawan bangsa yang lainnya. Di sana ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi dengan pendekatan ini, rekan-rekan sekalian, saya berharap bahwa kita bisa mendudukan kegiatan kita pada malam hari ini, sosialisasi 4 pilar MPR RI adalah bagian dari pengajian juga sesungguhnya. Ini mumpung malam Jumat gitu ya. Dan nanti ada Ustaz Ridwan yang akan memberikan pengajian. Bagian dari pengajian. Tapi pengajian bentuknya adalah pengajian tentang sejarah Indonesia, tentang peran para ulama, para santri, para kiai, para habaib di dalam menghadirkan Indonesia yang merdeka dengan 4 pilar yang kami sebut 4 pilar MPR RI. Ada Pancasilanya, ada Undang-Undang Dasarnya, ada Negara Kesatuan Republik Indonesianya, ada juga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan Ustadz Abdul Jalil, ini adalah kali yang kesekian kita sosialisasi di Tanah Abang. Dan kalau dilihat dokumentasinya, kayaknya di dokumentasi Sikumbang ada tuh. Kita foto bareng habis sosialisasi. Ada Pak Ustadz di Darul Aitam gitu Pak Ustadz. Di Darul Aitam ya. Ya betul. Tapi itu adanya di lamannya Sikumbang gitu. Ya ada. Ya mungkin banyak juga rekan-rekan dari Sikumbang yang ada di sana gitu ya. Baik. Jadi karenanya saya ingin melanjutkan dengan sebuah penegasan bahwa sosialisasi malam ini jangan dianggap sebagai satu hal yang lain, dia adalah bagian daripada pengajian. Pengajian tentang berbangsa, bernegara, berkeumatan kita, relasi kita dengan ulama, dengan para habaib, dengan Indonesia, yang dari dulu sesungguhnya tidak ada pisahnya. Karenanya bila ada yang ingin memisahkan antara Indonesia dengan para ulama kita, dengan para habaib kita, ya wajar bila kemudian kita harus mengkoreksinya. Itulah yang kemarin terjadi ketika umat dan para ulama, para habaib, FPI dan lain sebagainya melakukan demonstrasi menolak RUU HIP. Karena RUU HIP itu ingin kemudian memencengkan atau menyimpangkan gitu ya tentang kesepakatan kita dan perjuangan para ulama untuk menghadirkan Pancasila yang final adalah Pancasila 18 Agustus. Jadi Pancasila yang bisa diperas-peras menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Masalahnya kalau kemudian diperas menjadi Trisila, itu ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi dipentingkan. Karena dia hanya berada di nomor 3. Itu pun ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi nggak punya Tuhan, tapi kemudian bisa berjuta Tuhan yang dimiliki, nggak ada masalah. Atau kemudian
Kalau diperas lagi menjadi Eka Sila, malah hilang itu ketuhanan yang Maha Esa. Digotong royong saja, dan tidak ada kemudian nilai-nilai ketuhanan yang kemudian disepakati oleh para founding fathers. Wajar bila kemudian warga kemarin termasuk sahabat-sahabat dari kalangan para jawara melakukan penolakan terhadap RUU HIP karena semula sekalipun kami dari PKS di DPR RI terus mengkritisi dan mempermasalahkan mengapa tidak dimasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan terhadap PKI dan larangan penyebaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Terus dari awal kami sudah kritisi, sudah kami koreksi, kami sampaikan itu harus dimasukkan. Tapi semula tidak mau dimasukkan, mereka tidak mau memasukkan. Bahkan sampai dibawa ke paripurna tidak mau dimasukkan. Kemudian terjadilah penolakan di mana-mana dan akhirnya ya mereka mau menerima untuk kemudian mencoret Trisila Eka Sila, dicoret untuk kemudian memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tapi sudah terlanjur ini masalah menjadi hangus, karenanya kita tetap menolak sehingga sekarang pun juga ketika kemarin ada informasi bahwa DPR menyepakati program legislasi nasional tahun 2021 dengan memasukkan Tempo menyebutnya RUU BPIP, ya kita langsung mengkoreksi. Tidak benar, tidak ada RUU BPIP di dalam Prolegnas 2019. Yang ada adalah RUU HIP dan RUU PHIP yang sudah ditolak oleh PKS, ditolak oleh masyarakat, dan sekarang kembali kita menolaknya, dan bahkan meminta agar itu dikeluarkan saja dari program legislasi nasional tahun 2019. Mengapa itu kemudian kita lakukan semuanya? Karena sekali lagi, itu semuanya adalah penyimpangan terhadap sejarah yang menghadirkan kesepakatan antara seluruh warga bangsa, para ulama, para habaib, para pimpinan umat di Ormas maupun di Ormas Islam, dan kemudian juga dengan pimpinan dari tokoh-tokoh bangsa dari beragam partai politik, beragam organisasi, beragam agama yang kemudian mereka semuanya bersepakat untuk menghadirkan Indonesia kita ini. Rekan-rekan sekalian, dengan pendekatan itu maka kita bisa nyaman untuk masuk kepada pemahaman tentang memang kita berada di satu negara yang ini adalah negara kita sendiri, karenanya kalau ada yang ingin menyimpang-nyimpangannya ya kita harus mengkritisi, mengkoreksi, dan mengkritisi mengkoreksi adalah bagian daripada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, karena itu adalah bagian daripada kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, tapi memang sebagaimana diajarkan di dalam pesantren-pesantren kita, dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada kaidahnya memang. Tidak boleh sembarangan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang tidak ma'ruf, tentu itu bukan namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar, tapi dengan cara yang mungkar, ya itu jadi mangkur nanti namanya. Jadi, amar ma'ruf ya harus dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar ya tidak boleh dengan cara yang mungkar, karena khawatir akan muncul mangkur atau kemungkaran yang lebih mungkar yang lainnya. Jadi dengan pendekatan ini rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita melihat bahwa kita memang berada di satu negara yang adalah warisan perjuangan para ulama, para habaib, para pimpinan partai Islam, ormas Islam, bersama dengan pimpinan daripada lembaga, daripada partai-partai yang lain, dari ormas-ormas yang lain, dari agama yang beragam-ragam, dan jadilah kita berada di negeri kita ini yang bernama Indonesia. Sosialisasi ini diharapkan akan buat kita semakin mengenali tentang Indonesia kita, semakin menyayangi Indonesia kita, dan menyayangi bukan berarti kemudian membabi buta. Kalau kawan-kawan saya menyampaikan bahwa babi tidak buta aja haram, apalagi babi buta, membabi buta haramnya 2 kali gitu ya. Jadi karenanya ungkapannya adalah seperti Rasulullah ajarkan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Sahabatmu itu bantu dia, apakah dia zalim atau didolimi. Para sahabat kemudian tentu bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu madluman. Wahai Rasulullah, kalau dia didolimi, ya kita bantu dia, kita dukung dia. Para ulama kita didolimi, kita dukung. Para habaib didolimi, kita dukung. Tapi bagaimana kemudian kalau yang dolim kok kita bantu juga? Rasulullah menyampaikan, kuffahu ang dulmihi tansuruhu. Ingatkan dia supaya tidak berlanjut melakukan kesalahan, masalah, atau kemungkaran, atau maksiat, atau apapun juga. Dengan cara itu, dengan Anda mengingatkan, menasehati, mentausiah supaya dia berhenti dan dia bisa berhenti, maka itu adalah cara Anda membantu dia supaya tidak berlanjut-lanjut, berpanjangan di dalam kesalahannya, di dalam maksiatnya, di dalam kemungkarannya, di dalam masalah yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh al-Islam. Demikian juga dengan negara kita. Kalau baik,
kita dukung, kita bahkan kita bela begitu ya, seperti para ulama dalam resolusi jihad itu. Tapi kalau ada pihak-pihak ingin membawa keluar dari rel yang benar, kemudian menjadi Trisila, menjadi Ekasila, PKI, kemudian diberi ruang untuk balik dengan cara umat dibikin lupa gitu ya, tentu kita harus koreksi. Right is my kalau Machiavellis chauvinistic, mengajarkan tentang right or wrong is my country, baik atau benar dia adalah negaraku. Ya, Islam mengajarkan kalau baik dia adalah negaraku, kalau tidak baik maka negaraku ini harus saya perbaiki. Tidak boleh dibiarkan untuk kemudian menjadi tadi keluar daripada cita-cita Indonesia merdeka, keluar dari Pancasila, keluar dari Undang-Undang Dasar, keluar dari NKRI, ya, seperti di Papua sana misalnya, atau keluar dari semangat untuk berbineka tunggal ika, ngakunya menang sendiri dan kemudian yang lain selalu diteror, disalah-salahin, padahal katanya bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika ya artinya kita memahami bahwa kita memang beragam, tapi kita beragam dalam satu negara yang kemudian buat kita mungkin untuk bersilaturahim, bermusyawarah, rekonsiliasi, membawa kepada komitmen menghadirkan kebaikan yang berkelanjutan. Nah, Bapak dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dengan pendekatan ini maka kita melihat bahwa apa yang disepakati oleh para bapak bangsa, termasuk di dalamnya ada para kiai, para ulama, baik dari kalangan NU seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, dari kalangan Muhammadiyah seperti Kiai Haji Karim Mudzakkir atau Ki Bagus Saidi Kusumo, kemudian menghadirkan Pancasila, karena sekali lagi Pancasila itu adalah kesepakatan yang di dalamnya ada para kiai dan para ulama, baik dari ormas Islam maupun dari partai Islam. Dari ormas Islam di situ ada dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Saidi Kusumo, ada Kiai Haji Karim Mudzakkir gitu ya. Kemudian dari partai Islam ada dari Partai Syarikat Islam Haji Abikus Cokro Suyoso, ada Haji Agus Salim, nanti dari Masyumi ada Muhammad Natsir. Jadi dari dulu pun partai-partai Islam itu sudah terlibat di dalam menghadirkan Indonesia merdeka bersama dengan para tokoh yang lain. Jadi jangan dianggap remeh dan tidak ada peran daripada partai Islam. Dulu mereka juga sudah berperan dengan ormas-ormas Islam itu sendiri. Mereka menyepakati tentang dasar negara kita ini adalah Pancasila. Nah, karenanya wajar karena di situ ada para ulama, para pimpinan daripada ormas Islam, dari partai Islam. Wajar sekali bila Pancasila itu masih dari awal tidak mungkin diposisikan untuk bertentangan dan atau dipertentangkan dijadikan sebagai sarana untuk memusuhi umat Islam, tidak mungkin. Karena itu ada peran daripada para tokoh ulama yang luar biasa. Karenanya tidak aneh bila dalam Pancasila itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang merupakan kata kunci dalam ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalnya di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adil dan beradab. Adil bahkan nanti terulang di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, adil dan keadilan adalah salah satu kata kunci di dalam ajaran agama Islam. Rasulullah bahkan Al-Quran banyak sekali menyebut tentang hal ini ya. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa misalnya, atau Rasulullah menegaskan wa inna ma halaka man kana qablakum anna idza saraka fihim asy-syarif wa dha'uhu wa idza saraka fihim asy-syarif wa dha'uhu wa idza saraka fihim ad-dha'if aqamu al-hadd. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Rasulullah menyampaikan sebuah keadilan yang tidak lagi hanya sekedar nilai, tapi komitmen perilaku yang beliau akan laksanakan. Jadi dia menyampaikan bahwa rusaknya negara itu, rusaknya bangsa itu adalah ketika ketidakadilan dilaksanakan. Kalau para tokoh melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum dibiarkan, tidak diberikan sanksi hukum. Jadi kalau warga biasa, orang kecil, orang cilik gitu ya, melakukan kesalahan atau masalah langsung diterapkan hukum dan atau diterapkan vonis hukum. Rasulullah menyampaikan itu adalah salah satu sebab mengapa bangsa bisa hancur. Karenanya beliau mengajarkan kepada kita supaya bangsa tidak hancur, maka ya hukum harus ditegakkan. Bahkan beliau menyampaikan, demi Allah seandainya putriku Fatimah mencuri, maka aku akan memberlakukan hukum terhadap dirinya. Inilah yang kemudian belakangan menjadi ramai juga ya, ketika kemudian dalam konteks pilkada, ada yang kemudian langsung dipermasalahkan, dipanggil ke sana sini gitu ya. Tapi juga ada yang kemudian anak dan mantu yang kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Tentu ini kondisi-kondisi yang menghadirkan ketidakadilan yang harus memang dikoreksi dan dikritisi supaya kita kembali kepada keadilan
Supaya dengan cara itu maka bangsa ini akan tetap eksis. Saya menyampaikan bahwa ada kata adil dan keadilan itu tidak mungkin dimunculkan oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai orientasi dalam konteks keislaman. Di sila yang kedua juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adab lagi-lagi adalah ungkapan yang merupakan bahasa Arab yang merupakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi adab adalah ungkapan dari Rasulullah yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya budaya, pentingnya etika, pentingnya peradaban gitu ya. Dan sekali lagi ini adalah sebuah kosakata yang tidak asli dari kata-kata lokal, tapi dia diambilkan dari bahasa Melayu mengambil daripada kata-kata Rasulullah SAW. Kita lihat misalnya di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada kata-kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 4 kata kunci kerakyatan. Kerakyatan itu lagi-lagi asalnya dari bahasa Arab, bahkan dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi rakyat adalah ungkapan Rasulullah yang menandakan tentang adanya hubungan antara yang dipimpin yang bernama rakyat dengan yang memimpin yang namanya ra'i. Ya, bahasa Indonesia sudah mengambil dan menyerap kata-kata ra'iyah menjadi rakyat. Tapi pemimpinnya belum diambil dari ra'i, tapi masih diambil dari kosakata yang lain, yaitu menjadi penguasa, menjadi pemerintah gitu, sehingga relasinya menjadi tidak nyaman. Ini penguasa, ini rakyat, ini pemerintah, ini rakyat. Padahal kan harusnya bukan sekedar memerintah dan berkuasa, tapi harusnya adalah yang memberikan riayah, ra'i dan ra'iyah. Relasi antara keduanya adalah riayah. Ada kepedulian, ada perhatian, ada empati, ada upaya untuk memberdayakan begitu. Jadi bahasa Indonesia sudah mengambil kata-kata tentang kepemimpinan dari hadis Rasulullah juga. Bentuknya adalah sais. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna bani Israila yasusuhumul anbiya. Jadi Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Yasusum, saya susu saisan. Sais masuk dalam bahasa Indonesia, tapi baru sais untuk kereta kuda gitu ya, baru sais untuk andong, untuk dokar kata orang Jawanya. Jadi untuk itu yang mengendalikan kereta kuda itu bahasa Indonesia adalah sais. Sais itu justru dari bahasa Arab yang sesungguhnya artinya adalah yang memimpin. Nah, ini harusnya sais itu kemudian memang menjadi pemimpin gitu ya, atau diambil kata ra'i. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa kata kerakyatan diambil lagi-lagi dari al-hadis. Kemudian dalam kebijaksanaan hikmat. Hikmah lagi-lagi bahasa Al-Quran maupun juga bahasa al-hadis. Man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau dalam bahasa hadisnya al-kalimatul hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Jadi tidak mungkin ini muncul dari orang biasa, orang sekuler, enggak mungkin. Yang mengusulkan ini pasti bukan orientasi pada sekulerisme, liberalisme, komunisme apalagi. Harus dicatat bahwa sepanjang membuat Indonesia merdeka melalui BPKI, BPUPK, Panitia 9, PPKI, membuat Piagam Jakarta, membuat Pancasila, membuat Undang-Undang Dasar 45, membuat Lambang Garuda Indonesia Pancasila ini, tidak pernah ada peran daripada PKI, sama sekali tidak ada. PKI tidak terlibat sama sekali di dalam menghadirkan Indonesia yang merdeka dengan Pancasilanya, dengan Undang-Undang Dasarnya, dengan NKRI-nya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dan dengan lambang burung Garuda Pancasila. Dan bahkan PKI lah kelompok yang pertama kali memberontak terhadap Indonesia merdeka, difasilitasi oleh Belanda dengan pulangnya Musso, dengan pemberontakan di Madiun. Saya ingin lanjutkan dari tadi kata hikmat juga diambilkan dari Quran maupun hadis. Hikmat bisa dalam permusyawaratan. Kata-kata permusyawaratan diambilkan dari bahasa Arab lagi-lagi. Syura wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, begitu kata Al-Qur'an. Maupun dalam ungkapan Rasulullah juga ungkapannya adalah ma khaba man istasyara. Jadi siapapun yang bermusyawarah dia tidak akan merugi. Jadi lagi-lagi syura, musyawarah adalah kata kunci di dalam ajaran agama Islam. Ya, lagi-lagi
ini adalah bukan bahasa Jawa aslinya, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Batak, bukan bahasa Minang. Ini adalah bahasa Arab yang merujuk dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Permusyawaratan, perwakilan. Kata-kata wakil, lagi-lagi kata-kata wakil ini juga bukan dari, aslinya bukan dari bahasa Melayu, bukan dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Sunda, dan dia adalah dari bahasa Arab, dari ungkapan hadis maupun juga ungkapan Al-Quran yang memberikan kepada kita tentang prinsip adanya perwakilan, adanya mereka mewakili kita semuanya, al-wukala, mereka yang mewakili kita semuanya. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi kata adil dan rakyat itu terulang 2 kali. Itu lagi-lagi tidak mungkin disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai orientasi beragama Islam yang baik, tidak mempunyai orientasi beragama Islam yang ngurusin negara, beragama Islam yang bisa berkompromi dan bermusyawarah dengan siapapun dan kemudian menghadirkan keunggulan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan berdekatan ini saya berharap kita semakin dekat dengan negeri kita sendiri, dengan Indonesia kita, karena lagi-lagi dasar negaranya adalah namanya Pancasila ini. Justru di situ ada ungkapan-ungkapan dasar, ada ajaran-ajaran dasar, bahkan ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri, Yang Maha Esa, oleh Kiai Haji Wahid Hashim maupun Ki Bagus Hadikusumo pimpinan Muhammadiyah waktu itu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Ini adalah hasil pengajian yang luar biasa. Kalau yang ngajinya benar atau yang pernah menyantri pasti tahu bahwa yang namanya syariah itu tidak akan mungkin benar, tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dengan baik dan benar dan diterima oleh Allah bila basisnya, bila landasannya bukanlah akidah. Akidahlah yang kemudian membuat akhlak kita menjadi benar, syariah kita menjadi benar, dan itulah yang kemudian Ki Bagus Hadikusumo mengingatkan, dan nanti NU juga menyetujui bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Jadi basis kita adalah ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab, di dalam Quran dan hadis juga, persatuan Indonesia, ya itu adalah ungkapan yang sangat populer dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan Rasulullah mengingatkan tentang pentingnya mu'akhad dan keta'awun dalam segala kebajikan. Begitu seterusnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini maka sekali lagi kita semakin kokoh ya di dalam keislaman kita, tapi sekaligus dalam keindonesiaan kita, karena Indonesia ini adalah tadi betul-betul adalah warisan yang betul-betul dijaga dan diperjuangkan, sehingga tadi saya sampaikan ketika ada upaya untuk membelah Indonesia dengan alasan bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta itu menghadirkan ketidakadilan, para ulama segera berkumpul dan segera merespon dengan cepat, dengan baik dan benar, tanpa kegaduhan, tanpa ada intrik, tanpa ada kemudian mereka menimbulkan konflik gitu ya, tapi kemudian mereka segera bermusyawarah, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hashim, Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Mr. Kasmat Singudi Meja, dan menerima dirubahlah 7 kata itu agar Indonesia merdeka tetap bersatu, Indonesia merdeka tidak pecah belah, tidak kemudian diancam oleh kelompok minoritas untuk kemudian mereka memecahkan diri Indonesia, agar Indonesia tetap bersatu dan jadilah ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dengan sebuah penegasan bahwa dimaksudkan dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Dan tadi saya sampaikan di depan bagaimana kemudian para ulama kita begitu cintanya dengan negeri yang baru dimerdekakan ini, supaya tidak akan dijajah kembali oleh Belanda, supaya tidak dibawa menyimpang oleh PKI, maka mereka mengobarkan, para kiai di pesantren-pesantren mengobarkan semangat jihad dengan resolusi jihadnya membela Indonesia merdeka, dengan laskar kiai, laskar santri membela Indonesia merdeka, termasuk juga mengalahkan penjajahan pemberontakan dari kalangan PKI musuh. Jadi, dan bahkan ketika kemudian Belanda mengacak-acak Indonesia dan kemudian merubah Indonesia tidak lagi menjadi NKRI, tapi dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Para ulama kita yang mendirikan Partai Islam Masyumi menolak hasil konferensi Meja Bundar yang kemudian merubah Indonesia menjadi RIS. Masyumi menolak. Harus menjadi fakta yang harus selalu diingatkan. Bahwa Partai Islam Masyumi, satu-satunya partai Islam waktu itu, menolak adanya konferensi Meja Bundar karena itu merubah NKRI dirubah menjadi RIS. Mereka tolak. Karenanya ketika mereka diminta untuk masuk ke kabinet, mereka menolak. Mereka tidak mau masuk ke kabinet. Sehingga ketika kemudian dalam rapat di DPR Republik Indonesia Serikat, fraksi Partai Masyumi berada di luar kabinet,
Tapi Partai Masyum ini sangat mencintai Indonesia. Mereka tidak ingin Indonesia dibawa keluar menjadi RIS, dibawa keluar menjadi PKI, dibawa keluar menjadi DITI, dibawa keluar menjadi PDRI. Mereka tidak mau itu semuanya, dan kemudian karenanya pada tanggal 3 April tahun 50, Ketua Fraksi Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat, yang beliau adalah tokoh umat Islam yang luar biasa, Wakil Ketua Umum Persis pada waktu itu, nama beliau adalah Muhammad Natsir, nanti menjadi Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau menyampaikan ya bertemu dulu dengan para tokoh dari beragam partai, ya, dari yang paling kanan hingga paling kiri, termasuk Partai Katolik, Partai Kristen, ditemui semuanya. Beliau menyerap aspirasi dari warga di beragam daerah Republik Indonesia Serikat, dan kemudian beliau menyimpulkan bahwa ini terjadi masalah yang sangat membahayakan. Indonesia di ngaris ini diacak-acak, dipecah belah, dan kemudian tidak menjadi kuat. Karenanya beliau menyampaikan pidato yang menyelamatkan Indonesia untuk tidak kemudian dipecah belah oleh Belanda menjadi RIS, dan dengan cara itu keluar dari cita-cita Indonesia merdeka. Kemudian beliau menyampaikan pidatonya yang disebut dengan mosi integral Natsir tanggal 3 April tahun 1950 untuk mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Alhamdulillah pidato beliau yang demikian tulus, demikian ikhlas mencintai Indonesia, berjuang untuk kepentingan Indonesia, itu masuk ke hati dan pikiran dan logika para tokoh bangsa, sehingga Bung Hatta sebagai Perdana Menteri RIS menerima usulan ini, dan kemudian diterima juga oleh Bung Karno sebagai Presiden RIS, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Jadi kalau kemudian orang mengatakan NKRI harga mati, tapi kemudian umat Islam disalahpahami, umat Islam didolimi, umat Islam dipersekusi, ya, para habaib dipersekusi misalnya, dengan teriakan NKRI harga mati, ya berarti yang teriak kayak begitu masih NKRI-nya mu'alaf, masih mu'alaf NKRI. Mereka tidak paham betul bahwa justru yang menyelamatkan NKRI itu adalah tokoh-tokoh umat Islam. Justru yang membuat warga itu cinta pada Indonesia adalah para habaib. Yang membuat warga itu begitu luar biasa berjihad untuk mempertahankan Indonesia adalah para ulama. Jadi sekali lagi, dengan pendekatan ini harapannya adalah kita semakin memahami bahwa Indonesia ini adalah ya negeri kita sendiri, warisan perjuangan para mujahid, para laskar kiai, laskar santri, para ulama, pimpinan ormas Islam, partai Islam, para habaib, dan sewajarnya lah bila kemudian umat Islam, umat Islam di Indonesia ini mencintai negerinya dan kemudian mengawalnya supaya tidak dibawa menjadi komunis, tidak dibawa menjadi anti ulama, anti habaib, tidak dibawa menjadi liberalis, tidak dibawa menjadi LGBT, tidak dibawa menjadi kemudian keluar daripada apa yang dulu disepakati oleh para ulama. Karena para ulama dahulu, para ulama dan tokoh bangsa yang terhimpun di dalam Panitia 9 itu menyepakati yang namanya Indonesia merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini bukan karena pemberian Jepang, bukan karena pemberian Belanda, bukan karena kasih sayangnya Partai Komunis di Soviet maupun di China. Ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan hebatnya ungkapan ini adalah sebuah kesepakatan antara para tokoh bangsa, di mana di situ bukan hanya ada umat Islam, bahkan ada dari non-Muslim sekalipun, Mr. Maramis, bahkan ada juga dari kalangan dari partai-partai sekuler, ya, seperti nanti ada di situ ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada juga Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian rekan-rekan saya hormati, dengan pendekatan ini maka pilar pertama Pancasila, yaitu pilar pertama MPR yaitu Pancasila sudah tersampaikan untuk kemudian bisa kita dudukkan secara lebih nyaman tentang relasi antara kita dengan negeri di mana kita berada. Karena memang tantangan-tantangan ke depan ini semakin luar biasa, ya, upaya-upaya untuk mengaburkan sejarah, bahkan kan ada usulan tuh supaya pelajaran sejarah dihilangkan, supaya kita tidak ngerti latar belakang sejarah Indonesia ini seperti apa. Ada yang bahkan mengusulkan pelajaran agama dihapuskan. Semakin kacau lagi. Ada pelajaran agama yang masih tersisa sedikit saja, Indonesia kayak begini, gimana kalau nggak ada pelajaran agama? Kayak apa Indonesia nanti? Jadi alhamdulillah itu semuanya bisa kita koreksi, dan karena sesungguhnya bangunan berpancasila, ya di situ ada sejarahnya, di situ ada agamanya, ada relasi yang sangat kuat antara beragama dengan bernegara, antara para tokoh yang kemudian keragaman itu tidak membuat mereka menjadi bermusuhan. Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul ada sesuatu yang mewujud, ya. Keragaman-keragaman yang kemudian diakomodasi, ya, begitu luar biasa umat Islam mau mengakomodasi supaya kemudian Indonesia tidak pecah, sehingga terjadilah ketuhanan yang Maha Esa. Begitu luar biasa umat Islam
bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain untuk menyepakati tentang Undang-Undang Dasar, tentang Pancasila dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian belakangan penting untuk kita jaga dan kita kuatkan, karena banyak pihak memang menginginkan Indonesia ini pecah, Indonesia ini menjadi lemah, karena Indonesia ini luar biasa. Betul-betul atas berkah dan rahmat Allah untuk Indonesia itu sangat luar biasa. Karenanya banyak pihak yang ingin membuat Indonesia ini menjadi lemah saja supaya mudah mereka kuasai, mudah mereka setir. Indonesia itu hanya menjadi pasar saja supaya kemudian seluruh produk internasional bisa masuk ke Indonesia dengan menanamkan modal maupun juga melalui beragam cara yang lain. Ada pihak yang tidak ingin Indonesia menjadi kuat karena mereka khawatir bila Indonesia kuat, maka Indonesia yang adalah negara yang masih beragama Islam ini akan kemudian memberikan dampak-dampak yang tidak mereka harapkan. Padahal kalaupun umat Islam menjadi kuat dengan Indonesianya menjadi kuat, yang akan muncul adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin. Dari dulu para bapak bangsa selalu menghadirkan percontohan yang luar biasa tentang hal ini. Demikianlah Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan pada pengajian 4 pilar pada malam hari ini. Saya sudah sampaikan tentang Pancasila kita, tentang NKRI kita, Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tentang Undang-Undang Dasar, sedikit saja yang saya sampaikan. Ini juga sebenarnya memberikan ruang bagi kita untuk berperan serta, karenanya disebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Itu adalah ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3. Sehingga karenanya dan hukum itu tentulah hukum yang harus yang berkeadilan. Sehingga menjadi sangat penting untuk kemudian mengingatkan siapapun juga bahwa kita berada di Indonesia yang adalah negara hukum, bukan negara hukum rimba, tapi hukumnya juga adalah hukum yang harus berkeadilan, bukan hukum yang tebang pilih. Inilah karenanya kita dengan sosialisasi ini kita bisa mempunyai pegangan untuk mencintai Indonesia itu adalah bukan tadi membiarkan terjadinya hukum rimba, membiarkan terjadinya hukum yang tebang pilih, tapi justru untuk mengkoreksi perjalanan yang menyimpang itu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu hukum yang berkeadilan. Ya, kalaupun baik ya kita dukung, kalau tidak baik ya kita koreksi, kita luruskan, kita kembalikan pada jalan yang benar. Demikian juga tentang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu demikian luar biasa diberikan oleh Undang-Undang Dasar masuk ya, dan karenanya salah satu di antara bentuk kedaulatan rakyat adalah adanya hak untuk memilih presiden, memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dan itulah yang sudah terjadi. Dulu yang milih presiden adalah MPR. Dulu yang memilih gubernur dan bupati dan wali kota adalah DPRD. Sekarang rakyat yang memilih secara langsung. Mengapa? Karena begitulah Undang-Undang Dasarnya berubah dan memberikan kedaulatan kepada rakyat. Karenanya memang menjadi aneh kalau kemudian hari ini kita dihebohkan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemudian bisa berujung kepada kepala daerah itu bisa diberhentikan. Padahal ya tidak bisa begitu, karena kepala daerah itu beda dengan zaman Orde Baru dulu. Kalau di zaman Orde Baru memang kepala daerah hampir semuanya adalah dipilih oleh DPRD, tapi semuanya ya dipilih oleh pemerintah pusat. Gitu. Nah, kalau sekarang kan dipilih oleh rakyat. Bagaimana mungkin kemudian melalui instruksinya menteri bisa menjatuhkan dan atau bisa memecat gubernur, dan apalagi timing keluarnya instruksi ini juga tidak tepat gitu ya. Dan harusnya kalaupun itu adalah dianggap atau diharapkan menjadi warning supaya kemudian seluruh pihak melaksanakan seluruh aturan terkait dengan COVID-19, itu kan harusnya sejak dari awal dong dimunculkannya. Kenapa baru dimunculkan setelah ada kasus di mana Gubernur Jakarta dipanggil ke Polda dan lain sebagainya. Ini kan memberikan tafsir yang bisa kemana-mana. Tapi secara intinya harusnya rakyat itu diberikan pelajaran tentang Anda sudah diberikan kedaulatan rakyat, Anda sudah memilih gubernur, ya Anda yang kemudian juga dihormati di dalam bagaimana gubernur terpilih itu bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Bapak dan rekan-rekan sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Dalam Undang-Undang Dasar ini juga mengakomodasi 3 kata kunci ya di dalam Islam yang disepakati oleh semuanya menjadi tujuan nasional pendidikan Indonesia yang dulu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dulu Undang-Undang Dasar kita tidak mengenal kata-kata iman, takwa, akhlak mulia, tidak ada. Bahkan dulu ada yang mengusulkan agar kata-kata iman, takwa, dan akhlak mulia itu, iman dan takwa itu diusulkan masuk ke dalam GBHN. Itu mendapatkan satu respon yang sangat luar biasa. Apa bentuknya? Yaitu dipecat dari keanggotaan di MPR. Itu dulu zaman Orde Baru. Sekarang iman, takwa, akhlak mulia bahkan bukan hanya di GBHN sudah tidak ada. Dia justru ada dalam Undang-Undang Dasar di bab
pasal 31 ayat 3. Pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi alhamdulillah sesungguhnya banyak hal yang diakomodasi dan terakomodasi. Tinggal lagi bagaimana kita mengawalnya supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, tapi tidak mungkin kita bisa mengawal kalau kita tidak mengerti yang akan kita kawal apa gitu. Ya, tentu karenanya sosialisasi ini bagian dari informasi pengingatan tentang beragam hal yang kita miliki. Bangsa Indonesia ini telah diberikan haknya, penting untuk dikawal, dan itu bagian daripada perilaku berdemokrasi yang dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar. Dan sewajarnya bila kita semuanya melaksanakannya, bagian daripada cinta kita dengan para ulama, para habaib, melanjutkan dan menjaga agar warisan perjuangan mereka tidak hilang, dirubah menjadi liberal, menjadi komunis, menjadi segala sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka yang telah disepakati oleh para bapak bangsa dari kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, kalangan para habaib, kalangan pimpinan partai-partai Islam, pimpinan partai-partai yang lainnya, maupun juga pimpinan daripada beragam kelompok dan agama yang beragam-ragam. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, para sahabat dari Sikumbang yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.